kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang kerangka CPU. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anjing Sadila Jana. Perkenalkan, nama saya Nur Salofa Ahmad. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nabila Putri. Saya bagus. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen CPU. Nah, yang pertama itu ada motherboard, di mana motherboard merupakan sebuah tempat berbagai komponen elektronik serta komponen komputer dipasang dan tentunya bisa terhubung satu sama lain. Nah, komponen-komponen yang menjadi bagian inti dalam motherboard adalah prosesor, sound card, video card, hard disk, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada unit control, di mana unit control yang mengatur jalannya program. Komponen ini tentu ada di semua CPU. CPU bertugas mengontrol komputer sehingga sinkronasi yang terjadi antara komponen bekerja dan menjalankan fungsi operasi, termasuk tanggung jawab unit control ialah mengambil perintah instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tugas dari unit kendali ini. Nah, tugas dari unit kendali ini adalah satu, mengatur dan mengontrol alat input dan output. Yang kedua, mengambil instruksi dari memori utama. Yang ketiga, mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk diproses. Yang keempat, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika dan perbandingan logika. Yang kelima, menyimpan hasil proses ke memori utama. Nah, yang ketiga itu ada register. Register adalah perangkat penyimpanan kecil yang memiliki akses dengan kecepatan yang cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah atau data yang diproses lebih lanjut. Oke, selanjutnya itu unit ALU, di mana ALU sering disebut bahasa mesin dikarenakan pada bagian ini ALU terdiri dari dua bagian, yaitu aritmatika satuan dan boolean unit logika. Nah, ALU ini tugas utama dari ALU ini adalah melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan perintah program. Selanjutnya ada CPU interconnection, di mana ini adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit control, dan register-register. Dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya. Lalu selanjutnya ada casing CPU, di mana casing ini adalah bagian paling luar dari PC yang sering disebut sebagai CPU ini. Fungsinya yaitu sebagai penutup dan tempat dudukan komponen lain serta sebagai pelindung komponen-komponen di dalamnya. Oke, selanjutnya casing CPU, di mana fungsi dari casing CPU ini sebagai penutup dan tempat dudukan komponen lain serta sebagai pelindung komponen-komponen di dalamnya dari kotoran dan debu. Selanjutnya ada prosesor. Prosesor adalah salah satu komponen inti karena jika tidak ada prosesor, kemungkinan perangkat komputer tidak akan berjalan sama sekali. Oleh karena itu, banyak yang bilang bahwa prosesor adalah otak dari komputer. Selanjutnya ada kipas prosesor, di mana kipas prosesor ini berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Lalu selanjutnya ada RAM. RAM atau Random Access Memory adalah juga memiliki kedudukan yang penting bagi perangkat komputer. Sebab komponen yang satu ini bekerja sebagai tempat untuk menampung data sementara yang telah diproses. Selanjutnya ada hard disk. Hard disk berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Selanjutnya ada CD atau DVD-ROM, di mana CD atau DVD-ROM ini adalah piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD atau DVD. Selanjutnya ada VGA card atau Video Graphic Adapter. Nah, VGA ini merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk sebuah perangkat komputer. Hal ini dikarenakan VGA berfungsi sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Selanjutnya ada sound card. Nah, piranti yang satu ini lebih berfungsi sebagai pengelola audio untuk perangkat komputer. Sound card juga berfungsi sebagai proses audio yang mana dapat mengubah sinyal analog atau sinyal digital yang masuk ke dalam input kartu. Selanjutnya yang terakhir ada power supply, di mana power supply ini berfungsi sebagai pembagi daya atau sumber arus listrik
pada setiap komponen-komponen yang ada di komputer. Selain itu, power supply juga berfungsi mengubah tegangan DC menjadi AC sebelum dia alirkan ke setiap komponen komputer itu sendiri. Ada fungsi CPU, di mana fungsi CPU itu ada 6. Yang pertama, menjalankan instruksi. Yang kedua, pemrosesan data. Yang ketiga, mengelola memori. Yang keempat, mengontrol perangkat keras. Yang kelima, eksekusi program. Yang keenam, manajemen sumber daya. Kita mulai satu persatu ya. Dari yang pertama, ada menjalankan instruksi, di mana CPU bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi program yang diberikan oleh perangkat lunak atau software. Instruksi-instruksi ini bisa berupa operasi matematika, logika, ataupun operasi lainnya. Yang kedua, ada pemrosesan data, di mana CPU melakukan pemrosesan data dengan melakukan operasi aritmatika dan logika. Nah, ini termasuk penambahan, pengurangan, pengalian, pembagian, perbandingan, dan operasi lainnya pada data yang disimpan dalam memori. Nah, yang ketiga itu kan tadi ada mengelola memori, di mana mengelola memori itu CPU itu mengelola akses memori ke komputer, termasuk membaca dan menulis data dari memori utama atau RAM, cache, dan perangkat penyimpanan lainnya. Ini memastikan bahwa data yang diperlukan oleh program sangat tersedia untuk diproses. Nah, selanjutnya ada yang keempat, yaitu kontrol perangkat keras, di mana CPU mengontrol perangkat keras komputer, termasuk perangkat input seperti keyboard and mouse. Nah, serta perangkat output seperti layar dan printer. Nah, di mana termasuk mengatur aliran data antara perangkat input dan output, serta mengatur waktu operasi perangkat keras. Yang kelima, ada eksekusi program, di mana CPU menjadi pusat pengendalian eksekusi program. Nah, dia ini memastikan bahwa instruksi-instruksi telah dieksekusi dengan urutan yang benar dan dalam waktu yang sesuai dengan logika dari program yang sudah berjalan. Oke, selanjutnya yang keenam itu manajemen sumber daya, di mana CPU bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya komputer, termasuk waktu pemrosesan atau time sharing, akses memori, dan penggunaan sumber daya perangkat keras lainnya di antara berbagai tugas atau proses yang berjalan pada komputer. Selanjutnya ada perangkat CPU. Perangkat CPU terdiri dari 8 perangkat. Yang pertama ada soket CPU. Soket CPU adalah tempat dipakai induk atau motherboard di mana CPU dipasang. Ini biasanya berupa koneksi berbentuk bulir atau array yang sesuai dengan desain dan spesifikasi CPU tertentu. Kemudian yang kedua ada heatsink. Heatsink merupakan pendingin CPU. Komponen penting dalam perangkat CPU yang bertujuan untuk mendinginkan CPU saat beroperasi. Biasanya heatsink terbuat dari logam dan terhubung ke CPU dengan gelembung panas atau thermal-paste. Yang ketiga ada kipas CPU. Kipas CPU seringkali dipasang di atas heatsink untuk meningkatkan efisiensi pendingin dengan mengalirkan udara dingin ke atas heatsink dan mengeluarkan udara panas dari sistem. Dan yang keempat ada penutup atau chassis. Chassis atau penutup adalah bagian dari luar dari perangkat CPU yang menutupi dan melindungi komponen internal termasuk CPU, motherboard, dan komponen lainnya. Ini biasanya terbuat dari logam atau plastik dan dilengkapi dengan ventilasi untuk mengatur suhu di dalam sistem tersebut. Kemudian yang kelima adalah kabel dan konektor. Kabel dan konektor digunakan untuk menghubungkan CPU dengan motherboard serta dengan komponen lainnya dalam sistem, seperti power supply, hard drive, dan perangkat masukan atau keluaran. Yang keenam adalah slot expansi. Slot ekspansi adalah tempat di motherboard di mana komponen tambahan seperti kartu grafis, kartu suara, atau kartu jaringan dapat dipasang untuk memperluas kemampuan dari sistem tersebut. Yang ketujuh ada papan induk. Meskipun bukan bagian langsung dari kerangka CPU, motherboard adalah komponen utama yang menyediakan koneksi dan jalur komunikasi antara CPU, RAM, dan perangkat keras lainnya di dalam sistem tersebut. Dan yang terakhir ada power supply. Power supply sendiri merupakan sumber daya, komponen yang menyediakan daya listrik ke seluruh sistem komputer, termasuk CPU dan komponen-komponen lainnya.
ada Microsoft Windows, macOS, dan Linux. Sistem operasi pada CPU atau Central Processing Unit berfungsi sebagai pengelola sumber daya CPU dan mengatur bagaimana CPU digunakan oleh aplikasi dan program. CPU adalah bagian yang paling penting dalam sistem komputer karena ia melakukan semua operasi aritmatika dan logika yang diperlukan untuk menjalankan program. Sistem operasi pada CPU memastikan bahwa CPU digunakan secara efisien dan efektif, secara mengelola sumber daya seperti memori, prosesor, dan perangkat penyimpanan. Sistem operasi pada CPU juga berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dan perangkat keras, memungkinkan aplikasi untuk mengakses dan menggunakan sumber daya CPU secara efektif. Dalam hal ini, sistem operasi memastikan bahwa CPU digunakan secara optimal untuk menjalankan aplikasi yang sedang berjalan, serta mengelola prioritas dan alokasi sumber daya untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik. Yang pertama ada Microsoft Windows. Microsoft menciptakan sistem operasi Windows pada pertengahan tahun 1980-an. Sampai hari ini sudah terdapat banyak versi Windows, tetapi versi-versi yang terbaru adalah Windows 10 yang dirilis pada tahun 2015, Windows 8 yang dirilis pada tahun 2012, dan Windows 7 yang dirilis pada tahun 2009. Windows sudah terpasang langsung pada komputer-komputer baru sehingga membuatnya menjadi sistem operasi yang populer. Yang kedua ada Mac. Mac adalah sistem operasi yang dibuat oleh Apple. Sistem operasi ini sudah terpasang pada sebuah komputer Macintosh atau disebut Mac. Semua versi macOS yang terbaru dikenal sebagai OS X atau diucapkan OS X, termasuk beberapa versi lainnya seperti El Capitan dirilis pada tahun 2015, Yosemite dirilis pada tahun 2014, Mavericks dirilis pada tahun 2013, Mountain Lion dirilis pada tahun 2012, dan Lion dirilis pada tahun 2021. Yang ketiga atau yang terakhir ada Linux atau diucapkan Linux, adalah jenis sistem operasi open source yang kode programnya source code dapat dimodifikasi dan distribusi oleh siapa saja di seluruh dunia. Sistem operasi Linux berbeda dari sistem operasi Windows yang bersifat proprietari atau modifikasi kode program hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pencipta Windows. Beberapa keuntungan Linux adalah gratis dan tersedia banyak varian Linux yang dapat Anda pilih sesuai keinginan Anda.